Summa yumitukum, kemudian kelak kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dibangkitkan, kami bangkitkan, kata Allah. Ya, dihidupkan kembali setelah kematian artinya dibangkitkan. Baik bangkit dari alam kubur atau dibangkitkan di padang mahsyar nanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah selesai bulan Ramadan, kita mulai melihat di mana banyak kaum muslimin yang meninggalkan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak yang mulai tidak terikat dengan syariat yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan mereka, baik itu dalam bekerja, baik itu di dalam berpolitik, baik itu di dalam berpendidikan, berekonomi, dan lain sebagainya. Saya melihat ini utamanya disebabkan adalah paham mereka yang memisahkan aturan agama ini dari kehidupan. Mereka menganggap bahwa aturan agama ini hanya untuk dijalankan di bulan Ramadan saja, bahwa aturan agama ini, syariat agama ini hanya dijalankan ketika sedang beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi ketika berperilaku di dalam kehidupan dunia, masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan manusia. Kita sebagai seorang mukmin atau bahkan seorang manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 28 yang diawali dengan satu kalimat yang indah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah mengawali surah ini, ayat ini dengan frasa kaifa yang menurut para ulama ini adalah kalimat takjub, ya, kata yang menunjukkan keheranan, ya. Meski ini majasi keheranannya, artinya tidak mungkin Allah itu gumun kepada kita, kan tidak. Tapi kalimat yang Allah gunakan adalah kalimat seolah-olah Allah itu heran kepada kita, ya. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian itu bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal sebelumnya kalian itu mati atau kalian tidak ada, belum ada. Fa ahyakum, kemudian Allah beri kehidupan kepada kalian, kepada kita ini menjadi seorang manusia. Ya, tentu di antara kita tidak ingin ada yang menjadi batu, ada yang menjadi tanah. Ya, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu adalah ahsanu taqwa, sebaik-baik ciptaan. Jadi kita diberi akal, juga diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keinginan-keinginan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalimat heran yang digunakan ini sesungguhnya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia itu paham, ya, akan berbagai hal berupa nikmat yang Allah berikan. Kita diberi akal, ya, diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang baik, ya, bahkan menjadi umat muslim ini adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Tapi kemudian Allah menggunakan kalimat takjub, kaifa takfur, kenapa kalian itu bisa ingkar?
Kalau saya analogikan bentuk takjub ini, misalnya ketika kita melihat ada orang tua yang sudah merawat anaknya dengan baik, sejak kecil diajari berjalan, diberi makan, diberi pakaian, disekolahkan, dia minta yang baik-baik diberi. Tapi dalam satu titik dia menuntut sesuatu yang berlebih dari keinginan hawa nafsunya dan tidak diberi atau belum diberikan, tapi dia berani sama orang tuanya, dia mengingkari atau membuat sedih orang tuanya atau bahkan membuat marah orang tuanya, maka tentu kita akan heran melihat perilaku anak yang seperti ini. Iso, bagaimana kalau bahasa Madura nduk remah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita diajarkan oleh Allah satu pemahaman bahwa umat Islam itu adalah umat yang meyakini, mengimani sebelum ada segala sesuatu ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu. Summa yumitukum, kemudian kelak kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dibangkitkan, kalian akan kami bangkitkan, kata Allah. Dihidupkan kembali setelah kematian artinya dibangkitkan, baik bangkit dari alam kubur atau dibangkitkan di padang mahsyar nanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, summa ilaihi turja'un, ya, di mana kita akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyai tentang perilaku apa-apa saja yang kita jalankan di dunia ini, bukan hanya ketika beribadah kepada Allah, tapi juga perilaku kita sama manusia, bahkan perilaku kita ketika mengatur diri kita, ya, bagaimana akhlak kita, bagaimana pakaian kita, ya, bagaimana tutur kata kita, dan lain sebagainya. Untuk itu, jika umat Islam atau manusia memahami hal ini, bahwa dia itu dulunya tidak ada, diciptakan oleh Allah sebagai ahsanut taqwim, menjadi manusia yang terbaik, yang mulia, sebaik-baik penciptaan. Kemudian kita diberi bekal oleh Allah petunjuk, hidayah, diberi berbagai nikmat di dunia ini. Kemudian suatu saat kita akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan kembali untuk ditanyai terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini. Maka seseorang akan senantiasa ingat dan mengatur perilakunya di dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ketika dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa kita penuh keinginan kita di dunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bisa menjalankan syariat Allah di dalam kehidupan, bukan hanya khusus di bulan Ramadan, bukan hanya di hari Jumat saja, tetapi di setiap nafas kita itu hadir ruh Allah, hadir kesadaran kita akan hubungannya dengan Allah, bahwa kita telah diciptakan, bahwa kita diciptakan menjadi manusia yang makhluk yang terbaik, ya, makhluk yang paling mulia, dan kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban atas semua amal-amal kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.